Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Aku udah bikin video tahu tadi, video ngalor ngidul soal Bajang, dan aku nggak tahu mau dibikin judul apa, aku nggak tahu juga mau aku tayangin apa enggak, tapi yang pasti aku udah buat videonya. Kayaknya ada sekitar 20 menitan durasinya. Ada pelajaran berharga yang aku ceritakan di video itu, dan mudah-mudahan jadi apa ya, jadi jawaban juga bagi teman-teman yang suka nanya kabar anak Bajangnya seperti apa, keadaan mereka seperti apa. Semoga ini jadi jawaban juga bagi kalian yang bertanya-tanya soal anak Bajang. Sejatinya mereka luar biasa, mereka punya welas asih yang luar biasa. Justru ada hikmah di balik saya sakit ini, saya jadi bisa melihat kepribadian mereka secara dalam lagi ya. Dan dasar mereka yang memang flat atau polos itu tuh bisa ditaruh di mana saja, bisa dibawa kemana saja. Jadi luar biasa ceritanya. Jadi aku nggak tahu akan ada banyak yang nonton apa nggak videonya, tapi tak cerita Noai biar jadi kenangan, biar jadi cerita buat saya pribadi. By the way, saya pakai baju kiriman dari hamba Allah yang saya juga nggak tahu siapa yang kirim. Ada baju-baju model begini, tapi ada 6 atau 7, aku nggak tahu. Baju yang kemarin saya pakai di video sebelumnya juga kiriman. Terus ada lagi nggak tahu, satu warnanya hitam, aku nggak tahu tuh, kayaknya rompi. Aku juga masih belum tahu. Terima kasih banyak orang baik. Jadi aku nggak ngerti cara Allah mengatur rezekiku, cara Allah mengatur orang-orang sayang sama aku. Jadi aku nggak ngerti mau bilang apa selain terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Mie, sosis, sarden, makanan itu belum jajan-jajan yang aku nggak tahu siapa pengirimnya, tapi aku sangat berterima kasih lewat tangan Allah luar biasa ya. Apa sayangku, karena jaluk ngapura tadi lek Tulus. Ada terus jaluk ngapura sayang. Maafin ya, ngapura ya nang. Cek kelihatan di kamera. Gini guys, ini tadi pagi nih, ntar sebelum aku cerita ya. Tadi pagi itu temanku penyanyi, sama-sama musisi juga. Dan kan kemarin itu aku dapat uang 300.000 ya. Kemarin itu aku nyanyi teman-teman, bantu acara temanku. Aku dikasih uang 400.000, uang bensin doang. Bukan uang job ya, tapi uang bensin, karena jatuhnya nolong. pagi ini temenku ini yang hari ini mau nyanyi juga, tapi nggak bareng sama aku, sama-sama penyanyi, dan aku nggak pernah
dipinjemin duit sama dia, tiba-tiba pagi ini minjem duit, sedangkan aku punya uang tuh kemarin 400.000, yang 100.000 aku isiin bensin buat mobil, yang 300.000 aku pegang teman-teman, ya, yang 300.000 aku pegang. Dan temanku tadi minjem 300, dia pakai BPJS, tapi ada beberapa yang nggak di cover gitu loh, jadi dia butuh uang buat kesana sini sama nebus obat, dia minjem 300.000, nanti hari ini dipulangin gitu ya, uangnya dipulangin, karena kan dia nyanyi kan, sore kan pasti sudah bayaran dong, malam setidaknya udah bayaran, dia mau transfer balik. Nah anak-anakku ini marah sama aku, karena mereka baru banget nasihatin aku untuk sekarang harus belajar tegale, sekarang harus apa, harus jangan gampang gampang ngasih nolong orang, karena takutnya nanti lihat tulus sakit hati doang udah nolong orang. Jadi mereka tuh sebetulnya niatnya baik, menasehati supaya aku nggak gitu. Cuman pas aku dengar temanku anaknya sudah difoto, sudah dipasang jenenge ini alat infus, sudah di ICU dan sudah akan dirujuk ke rumah sakit besar gitu ya, itu tuh rasanya kayak yang tetap nggak tega gitu loh. 300-nya tak kirim ke temanku. Nah anak-anak ini ngambek sama aku sekarang karena mereka tahu aku kirim uangnya ke dia, maksudnya aku pinjamkan uang itu ke dia, kan nggak lama toh. Jadi uang itu tuh sebetulnya ya memang aku lagi butuh banget, cuma karena aku pikir gini, dia juga nyanyi, seumur-umur dia belum pernah minjem uang sama aku kenal dia udah hampir 4-5 tahun tapi nggak pernah minjem uang. Ini karena udah pepet banget kayaknya, makanya aku meskipun nggak punya kipi ya guys, emang dasar wong ora isoan ki angel tetep gitu loh. Cuma kan sore ini dia nyanyi kan, dan aku udah lihat pamfletnya, dia nyanyi, aku nyanyi, jadi ya ibarat kata ya sore pasti dapat uang lah istilahnya gitu. Dan aku tujuanku juga ya wis lah pokoknya bantu karena aku baru terima nasihat dari Eyang nih barusan, dan jadi Eyang sama anak-anak ini lagi bentrok sedikit padahal mereka baru pada pulang. Pada bentroknya adalah kalau mereka bilang jangan, mereka marah sama aku karena aku kasih pinjam. Eyang ini justru sempat nyeletuk bahasa di mana beliau bilang kalau di sela kesulitan itu jarang ada yang bisa membantu orang lain di sela kesulitannya. Kadang-kadang mereka sulit, mereka susah, mereka sibuk memikirkan kesulitan mereka sendiri. Bukan mereka juga tidak bisa, bahkan tidak mungkin mau menyisihkan uang untuk orang lain. Nah kalau aku tadi emang dasarku lillahi ta'ala karena kasihan, karena memang ya dia nggak pernah minjem uang sama aku dan kebetulan aku ada gitu loh. Jadi ya memang dari nurani hati, bukan karena aku lagi susah terus gimana. Ya emang aku wongnya ngono kuwi, nggak ada duit to nek iso nek memang ngei yo kudu ngei. Jadi aku tuh tipikal orang yang nggak suka diminta, tapi kalau mau ngasih ya ngasih gitu loh guys, ngerti gak sih? Aku lagi ngei yo ngei, bisa hatiku badanku tak kasihin, tapi kalau giliran orang minta aku nggak suka ya aku nggak bisa, intinya gitu. Nah jadi mereka lagi agak sedikit retak persahabatannya gara-gara kelakuanku. Wallahu alam, ya Allah akan menganggap ini sebagai apa atau menjadi sebuah apa di hatiku, di badanku, aku nggak tahu, tapi ya mudah-mudahan ini jadi penolong baik buat aku suatu ketika. Jadi kadang-kadang apalagi orang lagi sakit ya, aku tuh nggak bisaan teman-teman, karena kan dia orang baik ya, aku tahu dia orang baik. Jadi ya kalau toh dia mau jahat sama aku, mau gimana ke aku ya urusan dia sama Allah, yang penting aku nggak seperti itu. Oke, clear. Dia masih ngambek aja, aku udah minta maaf, padahal maafin ya, soalnya Lek Tulus itu teman Lek Tulus tuh lagi susah, Lek Tulus kasihan karena uang tuh cuma itu doang gitu loh teman-teman, sisa 12.000 sekarang. By the way teman-teman ya, teman-teman jangan capek ngemis sama Allah ya, jangan capek doa sama Allah. Ada satu hal baik yang aku alami pagi ini, aku baru selesai duha dan anak-anak tadi mengaminkan. Ceritanya ini tanggal 10 itu kan saya harus spill ya, saya harus spill reket. Wah ada masuk lagi guys, Masya Allah 300.000. Jadi ceritanya tak ceritakan saya tanggal 10 tanggal 10 itu kan saya harus spill rekening donasi. Terus tadi tuh aku lagi ngecek pagi-pagi belum ada 1 juta. Terus aku tiba-tiba di bagian akhir duhaku aku doa, ya Allah, saya nggak tahu ada keajaiban apa yang bisa Engkau kirim ya Allah buat aku, tapi
please ya Allah bantu aku untuk rekening donasi kalau bisa minimal 1 juta ya Allah. Karena ini tanggal 10 saya harus sampaikan ke teman-teman yang nonton biar jadi motivasi teman-teman yang di rumah biar bisa semangat atau pengen bantu istilahnya gitu. Tapi wallahu alam, dalam hitungan menit setelah aku doa ada transfer masuk dan tadi aku cek 1,2 sebelum aku live ini. Dan ini waktu aku live, bukan live, aku bikin video, tiba-tiba ada dana masuk 300.000 dari Sulfiah. Nih Sulfiah namanya. Jam 7:10 pagi saya takbir rekening donasi kita ya guys ya, per hari ini tanggal 10 Mei 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa guys. 1.527 barakallah. Gak nyangka guys, mau guys. Makanya ngerasanya kayak yang ngerasa kayak yang doa tapi instan dikabul gitu lah, ngerti gak sih? Kayak yang kita lagi doa tapi sama Allah dikabul, luar biasa. Wah ini luar biasa sih. Terima kasih orang baik, berkah selalu rezekinya ya. By the way di video ini saya pengen bercerita sedikit apa yang disampaikan Eyang bahwa alam kita ini sekarang akan lebih sensitif sama kita. Jadi aku kan tadi pagi sempat ngobrol-ngobrol, Eyang baru datang, Cerono baru datang, aku ngobrol sebentar bahwa kenapa sih sekarang ini kok kemarau nggak endang kemarau, musibah nggak berhenti-berhenti, kecelakaan malah jadi makin banyak, kenapa makin begini-begini terus sih, aku bilang gitu. Kalau yang disampaikan Eyang itu simpelnya, bahasanya beliau itu alam tuh sedang sensitif dengan kita. Alam tuh lagi kalau bahasanya tapi apa mau? Nah, jadi alam itu lagi sombong-sombongnya. Alam sekarang tuh lagi sombong-sombongnya. Sombongnya kenapa? Karena dia dikasih kebebasan sama Allah. Karena dia dikasih izin sama Allah. Wes saiki terserah kamu mau bagaimana, kamu mau seperti apa, terserah kamu. Itu kata Eyang. Seakan-akan tuh alam tuh lagi dibebasin sama Gusti Allah untuk apa ya istilahnya, melihat apa yang mereka ingin lihat, melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Kenapa Gusti Allah sampai membebaskan itu? Karena selama ini kitanya yang, kalau menurut Eyang, mohon maaf, kesannya itu kita kayak nggak tahu diri, kita yang tidak paham dengan itu. Jadi rasanya ada sesuatu yang memang salah tempat atau salah posisi. Yang disampaikan Eyang itu adalah banyaknya hal-hal baru yang dikeluarkan, kemudian diluapkan. Makanya kalau aku sempat nonton video tadi kemarin pagi, bahwa Indonesia tuh lagi ngerasain karma, ya kan? Bahwa Indonesia tuh lagi dikasih karma buruk, artinya lagi digembleng sama Gusti Allah. Dan jawaban itu juga sama pagi ini disampaikan sama Eyang di tanggal 10 Mei ya, jam 7:18 yang disampaikan Eyang adalah alam kita lagi dikasih kebebasan, alam kita tuh lagi sensitif sama kita. Sebetulnya simpelnya semuanya kembali kepada kita, dan pada dasarnya ini sedang dibentuk sama Allah. Untuk apa ya, artinya seperti yang disampaikan sebelumnya, ini tanahnya biar gembur, kemudian biar ditanamin lagi lebih enak, ya kan? Jadi banyak hal-hal yang Indodana guys. Saya ngutang lo uang yo, saya ditagih nganu guys, dia tak WA, saya minta tolong, ini tagihannya udah 2 bulan, ntar ya duitnya belum kelihatan. Jawabannya ngono guys. Astagfirullahaladzim. Gue liat dikerasi nih, nggak tahu balas budi banget lo. Dulu pernah gue tolong, nggak ngerti lagi. Rasanya nggak enak banget jadi orang punya utang budi. Kalau aku dulu boleh bilang ya Allah, kalau bisa dulu ya jangan
jangan ada nama mereka di hidupku gitu loh, rasanya kayak gitu. Jadi ya kayak cuma jadi beban doang di pikiranku gara-gara adanya aku di kehidupan mereka atau mereka di kehidupanku tuh malah jadi kayak ungkitan terus gitu loh. Dulu aku dibantu dengan ibarat kata mohon maaf ya ratusan ribu, terus sekarang aku balikin dengan puluhan juta saja, tetap dibilang gak tahu balas budi, dibilang gak tahu diri, kacang lupa kulitnya. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah, semoga panjang umur ya orang itu ya, amin, kita doain ya teman-teman. By the way, kembali ke yang aku sampaikan tadi. Jadi teman-teman, yang tadi juga beberapa kali menyampaikan bahwa ada penyampaian beliau di mana kita harus untuk menetralkan itu ya. Artinya karena alam sekarang sedang dibebaskan, karena alam sedang dilepaskan sama Allah secara garis besar, ada yang diluapkan, ada yang dilepaskan untuk kebebasan bagi mereka untuk membalas kepada kita. Jadi tahun karma jatuhnya, bulan karma gitu loh. Bulan Mei ini kayak bulan karma di mana alam tuh lagi ngebales ke kita gitu. Alamnya tuh marah sama kita, alamnya tuh mengajukan gugatan kepada kita karena alam tuh lagi sombong karena ya Allah ngasih kebebasan kepada mereka. Nah, cara untuk sedikit menetralkan itu adalah kita harus mengembalikan apa yang sudah alam berikan. Ini juga satu hal, tadi Eyang bilang apa istilahnya, yang tuh kenduri tanah, kenduri bumi, kenduri tanah. Jadi artinya kendurinya memang betul-betul diniatkan sebagai imbalan atau hadiah atau imbal balik kepada bumi kita. Kalau bahasanya Eyang tadi itu mereka sudah capek ngasih kita, tapi kita, nah mungkin kalau di tradisi masyarakat Jawa mungkin tergambar di sedekah bumi ya, sedekah sedekah ya bersedekah dari hasil kita mendapatkan apa. Jadi gini, kita usaha kita apa nih, kita keluarin sedikit rezekinya buat sedekah, mensyukuri usaha kita yang berhasil, mensyukuri sedekah kita. Nah itu artinya dikembalikan ke situ. Jadi ada banyak hal yang disampaikan yang hari ini tuh kayak kita tuh disuruh mengembalikan atau menetralkan kemarahan atau kebebasan si bumi tadi dengan kita juga bersedekah yang kita tapi dari rezeki yang kita dapatkan dari tanah tersebut. Khususnya berarti ini satu pesan yang disampaikan kepada para petani, kemudian masyarakat-masyarakat yang tinggal dan memanfaatkan bumi Indonesia sebagai ladang hidupnya dalam tanda kutip. Jadi ya bisa dibilang kenduri bumi atau kenduren buat tanah tadi, kenduri tanah tadi maksudnya adalah mungkin bisa lari ke situ. Dan aku tahu kok di Jawa masih banyak hal-hal yang seperti itu. Cuma katanya Eyang ya, sekali lagi nih katanya Eyang, banyak orang-orang yang justru yang mau bergerak ini orang-orang bawah. Yang mau bergerak ini justru orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Sedangkan orang-orang yang dengan penghasilan lebih besar, dengan lahan yang lebih besar, mereka pelit untuk bersedekah bumi. Maksudnya di situ teman-teman. Nah, kalau aku pribadi aku tidak memiliki perkebunan, tidak memiliki peternakan dan lain sebagainya. Aku sampai repot-repot ngumpul ke sekon jenengan-jenengan. Jenengan-jenengan juga belum tentu kan punya perkebunan, tapi jenengan-jenengan mau membantu sampai kemarin berjalan dengan lancar buat kita bikin sedekah bumi dalam tanda kutip versi kecilnya, versi mungilnya. Nah, sepertinya ya, ini salah satu clue atau pertanda bahwa ada orang atas yang sangat serakah, punya lahan lebih luas daripada orang-orang yang kelas bawah, tapi masyarakat bawah, masyarakat menengah ini mereka pada siap dan mau patungan, urunan secukupnya mereka kembalikan ke bumi pertiwi. Ya kalau orang Jawa memang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau orang Jawa ini dari kecil ditanamkan di hati kita itu untuk saling menghargai satu sama lain, bersyukur, bersedekah, itu tuh bagian dari tradisi orang Jawa. Jatuh dia mau ngomong armanen pari ya among dhisik, brokowan segala macam. Kemudian punya sapinya lahir ya dibrokoi kayak brokoi bayi, wujud syukur kita. Jadi itu orang Jawa. Dan
sayangnya yang dimaksud eyang di sini adalah bukan berarti yang dilakukan kita itu tidak disampaikan atau tidak tersampaikan, tetapi ada sosok-sosok mafia-mafia besar yang justru harusnya mereka yang paling berkompeten, yang paling membantu ini, paling terjun di dunia ini, di segi sedekah tadi, tapi mereka malah pelit, padahal mereka yang paling banyak. Ini yang bisa dibilang mengganjal sebetulnya. Bukan berarti dilarang ya, bukan berarti mereka kesal gara-gara, tidak, tapi ini mengganjal, karena pada dasarnya yang bergerak justru orang-orang dengan kadar, dengan latar pendek, dengan latar yang kecil, dengan latar yang rendah. Sedangkan mereka orang-orang yang tinggi, dalam tanda kutip orang-orang besar, justru malah malas mengeluarkan sedekahnya. Nah, ini satu poin tambahan kepada kita semua. Jadi ya, wujud sedekah ataupun genduri tanah itu tadi untuk mewujudkan tanah tadi biar netralisir ngono lho guys. Aku ki lek bahasane yang iki basa Jawa halus yo guys. Jadi aku menjelaskannya agak sulit, tapi mungkin teman-teman yang paham ngerti yang tak maksud ya. Jadi kayak penetral si alam biar nggak sensitif sama kita, ada kenduri tanah tadi yang dilakukan. Jadi, dan untungnya yang aku tahu di beberapa daerah sekarang itu lagi dilakukan gitu, apalagi menjelang bulan Suro kan, pasti akan banyak mau sedekah bumi lah, itu sedekah desa, ngeruat desa dan seterusnya. Jadi maksudnya yang di sini adalah alam ini sensitif sama kita karena jarang kita rawat, dalam tanda kutip ya, rawat di sini, rawat dengan sedekah, rawat dengan apa yang sudah kita dapatkan. Artinya ada hutang yang belum kamu bayar. Itulah kenapa alam marah, hutang dalam tanda kutip ya. Soalnya gini, kamu nyangkul di sini, kamu makan di sini, buang kotoran kamu di sini, airnya juga air sini. Tapi kamu tidak bisa menjaga mereka dengan sedekahmu. Karena kalau dalam Islam saja 2,5% apa yang kita miliki itu merupakan bagian hak dari orang lain. Jadi ini sebagian juga menurut aku yang juga menelurkan bagian dari ajaran Islam juga ya, dimana kita diwajibkan bersedekah dari apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita dapat itu semuanya bukan punya kita, dan harus ada yang dikeluarkan. Itulah maksudnya yang supaya apa, nggak jadi penyakit. Nah, penyakitnya ini alamnya lagi sensitif sama kita karena kita nggak mau mengeluarkan. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti ya? Jadi kita dapat dari alam, kita keluarkan lagi buat ngerawat alam. Selain dengan kita jaga nggak buang sampah sembarangan, tetap penghijauan, tidak kita gali sesuka kita, dilengkapi juga dengan sedekah atas nama kita yang sudah makan dari makan dari makanan tanah tersebut. Pahalanya kita niatkan buat tanah yang kita makan. Jadi artinya di sini lebih khusus lagi buat teman-teman yang memang mungkin punya usaha atau berhubungan dengan tanah di sini. Jadi mungkin perkebunan, aku nggak tahu, tapi kalau kalian mau panen, artinya di sini tadi mau panennya lancar, mau rezekinya lancar, mau jauh dari bala, ladangnya subur, jangan lupa keluarkan sedekah yang didapat dari ladangmu tadi untuk membersihkan ladangmu dari sesuatu yang buruk, sehingga ketika ke depan berjalan sesuai dengan prosedurnya, alamnya sensitifnya sudah mulai tipis, musibah berkurang, tanahnya jadi lebih gembur, lebih cenderung kembali. Jadi kayak yang dikei tak kayak nih muter kayak nih. Jadi perputaran yang baik antara sana dengan sini, simbiosis mutualisme, ada rantai makanan yang berputar kalau dalam bahasa IPA apa IPS tuh. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya wajar kalau kita sekarang, dan dampaknya adalah teman-teman yang IndiHome segala macam, kalian akan lebih sensitif karena kayak misalnya nih, ini satu contoh yang disebutkan yang tadi. Nanti kamu pengen datang ke gunung, kamu pengen datang ke alam. Ada nggak yang ngerasain kayak gitu? Teman-teman suatu ketika mungkin dalam waktu dekat ada keinginan pengen datang ke gunung, ke laut, ke alam, pengen lihat alam. Ketika kalian lihat alam, kalian sedih, kalian akan nangis. Itu tuh yang akan dirasain anak-anak IndiHome dalam waktu beberapa hari ke depan. Itu yang disampaikan ya. Jadi kita akan lebih sensitif, kita akan lebih mudah sedih ketika kita melihat alam.
Bukan soal bencana ya, tapi kita ngelihat alam. Artinya kita kayak, aku pengen jalan-jalan ke gunung misalnya, ke perbukitan. Tapi pas kita nyampe perbukitan, kita nangis di situ. Itu akan dialami oleh kita. Kita akan setantrum itu. Jadi sekarang sama-sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan alam kita yang lagi sensitif, alam kita yang lagi ngerasain karmanya, ini segera selesai, segera pulih supaya tidak terdampak apapun kepada kita. Besok kurang lebih itu, aku nggak tahu juga ini video kedua mau tak kasih judul apa. Saya penting tak bikin dulu, nggak tahu mau tak tayangkan apa enggak. Nanti lihat aja nanti. Saya penting hari ini yang kita bahas adalah soal India dan Pakistan yang lagi perang. Saya mau melihat potensi, saya ingin menghitung dari tanggal dimulai dan juga setelahnya apakah ada potensi-potensi di mana pengulangan, apakah memang ada perang dunia ketiga atau bahkan akan berdampak ke kita. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, video regulernya. Dan yang ini aku nggak tahu aku tayangin apa enggak ya teman-teman. Oke, sehat berkah buat semuanya. Mas Tulus soalnya kerjanya siang, jadi masih bisa bikin video. Di sini jam 7.31 ya. Masih semangat ya. Yuk, happy weekend, selamat liburan, berkah buat kita semua ya. Assalamualaikum, semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.